Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang besar, Allah uji dia dengan sesuatu yang besar. Semakin besar tujuan dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, maka rintangan Allah siapkan di dalamnya semakin besar. Baik, alhamdulillah kembali lagi di podcast Asil TV. Masih bersama guru kita Al-Ustadz Asror Habibi Alsi Hafizullah Ta'ala. Nah, menarik Ustadz, menyambung obrolan kita yang sebelumnya Ustadz. Nah, dalam berjalan di atas hidayah, dalam usaha mempertahankan hidayah tadi Ustadz, ada statement Ustadz tadi yang mengatakan bahwa mencoba untuk mengajak orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Nah, seperti teman-teman, keluarga, maupun kerabat-kerabat yang kita kenal untuk sama-sama menuju kepada kebaikan. Nah, di sini Ustadz banyak ditemukan problema dari teman-teman maupun saudara-saudara kita yang di perjalanan hijrahnya menemukan tantangan dalam mengajak amar ma'ruf gitu Ustadz. Mengajak orang-orang terdekat kepada kebaikan. Nah, tentunya ini menimbulkan semacam terkadang keraguan atau bisa jadi Ustadz mereka takut untuk mengajak. Nah, bagaimana caranya kita mempersiapkan diri ini, Ustaz? Untuk bagaimana kita nanti menghadapi situasi yang seperti itu? Tentu setelah seseorang itu mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, dia berhijrah dari sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang baik. Kemudian dia telah berusaha untuk memperbaiki dirinya. Kemudian dia mulai melihat orang-orang di sekelilingnya, mengajak keluarganya, dan ini memang konsep dakwah paling pertama yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kepada Nabi yang mulia Allah mengatakan, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikan peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat, gitu kan. Terdekat. Nah, jadi misalnya seorang suami mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, berhijrahnya dia dari jalan yang tidak baik kepada jalan yang baik, gitu kan. Maka tugas pertama sekali mengajak istrinya. Tugas pertama sekali mengajak istrinya, kemudian mengajak karib kerabatnya, mengajak sanak saudaranya. Pasti ada rintangan tuh, pasti. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Usulul Tsalatsah, 3 landasan utama, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Allah mewajibkan kita berapa perkara." Al-ilmu disebutkan oleh beliau, ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyyih, ma'rifatu din Islam bil adillah. Al-amalu bih, kemudian ad-da'watu ilaih, was-sabru al-adha fi. Allah wajibkan kepada kita, kata beliau, Allah wajibkan kepada kita al-ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang agamanya, ilmu tentang nabinya. Kemudian beramal kita terhadap apa yang telah kita ketahui. Kita telah mengenal sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beramal kita kepadanya. Kita telah mengenal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kita tinggalkan. Kita mengenal riba itu haram, kita tinggalkan. Kita mengenal ucapan-ucapan lisan yang mengandung dosa itu, maka kita tinggalkan. Ghibah, namimah, adu domba, kadzib dan yang lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan apa? Beliau mengatakan setelah amal ad-da'watu ilaihi, mengajak manusia kepadanya, dan tadi karib kerabat kita paling utama, was-sabru ala dhafi. Ini dia poinnya. Was-sabru alal adza fihi. Hendaknya seseorang itu bersabar atas apapun kesulitan yang dia alami. Di antaranya adalah cerca manusia. Apalagi mungkin memang seorang yang berhijrah ini, memang dia memiliki kehidupan yang gelap sebelumnya dan orang tahu gitu kan. Masalah tidak baik, tetangganya tahu sesuatu yang tidak baik dia lakukan, ya kan? Kemudian keluarganya juga tahu. Kemudian sekarang tiba-tiba dia mengajak orang untuk hijrah gitu kan. Nah, ini mungkin dipandang orang, dulu aja kamu melakukan seperti ini, sekarang ngajak-ngajak. Itulah gunanya bersabar itu. Bersabar. Dan ingat, mungkin ini pula lah di antara bentuk di mana akan diberikan kasih sayang oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dahulu banyak seseorang yang sebelum hijrah, banyak karena dia orang terjerumus ke dalam kemaksiatan. Maka setelah hijrah, kewajiban dia, bagaimana dahulunya orang banyak terjerumus ke dalam kemaksiatan oleh dia, setelah dia hijrah, bagaimana orang banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari dia. Maka mesti bersabar. Mesti bersabar, tantangan apapun, mungkin dicerca oleh keluarganya sendiri gitu kan, oleh tetangganya gitu kan. Tapi itu tantangan. Dan hijrah itu memang ada tantangan, bukan tidak ada tantangan. Ada tantangan. Hijrah yang dilakukan oleh seseorang itu pasti ada tantangan. Kuncinya itu pada kesabaran berarti Ustaz, pada kesabaran. Makanya Allah
mengatakan di dalam Al-Qur'an ketika Allah berbicara tentang musibah, tentang cobaan itu, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah azza wa jalla. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Apakah manusia mengira bahwa ya akan Allah biarkan mereka mengatakan beriman begitu saja sementara mereka tidak diuji oleh Allah azza wa jalla. Apalagi ini orang-orang yang baru hijrah, telah lama terbenam dalam kemaksiatan. Ya, merasakan nikmatnya maksiat itu. Maksiat itu memang ada nikmatnya, tapi nikmat secara zahir. Nikmat yang tidak sesungguhnya, nikmat fatamorgana saja yang akan disusul oleh kehancuran. Maka sebelum sampai seorang itu kepada kehancuran, Allah selamatkan dia dari kehancuran itu. Ini nikmat yang besar. Tapi nikmat yang besar ini tentu ada tantangan-tantangan yang besar juga. Dan ingat ya, kaidahnya, barang siapa yang menginginkan sesuatu yang besar, Allah uji dia dengan sesuatu yang besar. Semakin besar tujuan dia untuk mendapatkan kebaikan dari Allah azza wa jalla, maka rintangan Allah siapkan di dalamnya semakin besar juga. Bukan berarti ini mudah, Ustaz, ya. Tidak mudah. Masya Allah. Ya, seperti itu dia. Nah, mungkin kita ketahui, Ustaz, beberapa orang tidak mempunyai mental yang sama atau persiapan yang sama dalam menghadapi kondisi tersebut, kan, Ustaz. Ada beberapa yang ketika udah hijrah mungkin yang dulunya berpenampilan biasa sekarang sudah mulai memperbaiki penampilannya, seperti celana sudah di atas mata kaki seperti itu, Ustaz, atau sudah menumbuhkan jenggot, mendapatkan cercaan tuh, waduh udah cingkrang nih, udah jenggotan, atau seperti celah-celahan yang lain. Nah, ini berarti selain bersabar, Ustaz, selain bersabar, apakah kita memang harus menghindari orang-orang tersebut atau tetap bagaimana, Ustaz? Taib. Pertama, kita mesti bersabar ya. Apalagi ya cuma cercaan seperti itu biasa. Nabi SAW bagaimana dia berdakwah gitu kan, sampai kepada permusuhan yang ditujukan kepada fisik Nabi, bagaimana Nabi dilempar. Sampai seorang Nabi SAW bagaimana Nabi dilempar, dimusuhi oleh kaumnya ketika itu kan. Dan bagaimana nabi-nabi sebelumnya, bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam yang dia dapatkan dari kaumnya 950 tahun loh. Nabi Nuh itu bersama kaumnya. Masya Allah. Itu kesabaran yang seperti apa lagi gitu loh. Iya kan? Kesabaran yang sangat luar biasa sekali. Ya. Tapi luar biasa gitu. Ya, kebaikan-kebaikan yang terdapat pada dari Nabi Nuh alaihissalam, bersabar. Bahkan anaknya sendiri tidak mau mengikuti ajaran dia gitu kan. Anaknya sendiri tidak mau ikut. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekiranya hanya sekedar cibir. Ketika kita memanjangkan jenggot, melihara jenggot, kemudian ketika kita mulai menaikkan celana kita, tidak menutup mata kaki, hanya cibir, ini tidak ada apa-apa lah. Ya, biarkanlah seperti itu. Ya, alhamdulillah kalau seandainya bisa kita ingatkan kepada dia, tidak boleh Anda seperti itu. Ini sunnah Nabi. Ya, mungkin dahulu saya memang orang yang tidak benar, orang yang terjerumus dalam maksiat. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya. Saya sekarang hijrah dan saya senang mengamalkan sunnah Nabi, bergembira saya mengamalkan sunnah Nabi. Ya, saya malah bangga, saya malah bangga dia. Ya, maka seperti itu. Jadi dia itu bersabar, ya, pelajari bagaimana kesabaran para anbiya, ya, dan memang Allah perintahkan kita sabar seperti mengikuti mereka ini. Bersabarlah kalian seperti ulul azmi minar rusul, seperti sabarnya ulul azmi. Luar biasa cobaan yang Allah berikan kepada mereka. Cobaan yang Allah berikan kepada kita sekarang ini kalau sekedar cibir-cibir aja, dikucilkan di tengah-tengah keluarga, ditertawakan, itu belum ada apa-apanya. Kalau gara-gara itu pula ya langsung meninggalkan sunnah, itu tidak ikhlas hijrah itu. Ya, kalau gara-gara hanya sekedar cibir, sekedar cibir, sekedar dikucilkan, ditertawakan, langsung meninggalkan sunnah, langsung tidak jadi hijrah seterusnya. Ini memang tidak ada keseriusan dalam hijrah, berarti tidak ikhlas hijrah. Orang yang ikhlas hijrah, apapun rintangan, ujian, cobaan, maka dihadapi. Itulah konsekuensi dari hijrah. Balik lagi ke niat itu, Ustaz, ya, berarti ya, ke niat hijrahnya. Nah, juga ada kan, Ustaz, beberapa yang kita ketahui, beberapa teman atau saudara kita yang sedang hijrah itu sampai mereka seperti tadi merubah penampilan jadi lebih baik. Mereka cingkrang atau menumbuhkan jenggot seperti itu. Nah, tapi sayangnya hanya sebatas itu, Ustaz, stuck di situ atau mentok di situ aja, tanpa melanjutkan seperti hal-hal yang lain lebih penting mungkin kepada tauhid, akidah atau yang lainnya. Nah, apakah hijrah semacam ini sudah benar atau apa ada yang salah lagi, Ustaz? Jadi hijrah itu total.
Hijrah dengan hijrah yang sesungguhnya ya kita kembalikan kepada kata-kata hidayah tadi. Secara kafah tadi Ustaz ya. Orang yang berhijrah artinya orang yang diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Yaitu orang yang berhijrah, orang yang ingin menjemput hidayah. Ya jemput dengan total gitu loh. Jangan sebagian-sebagian saja. Ya hijrah hanya muamalah saja. Namun akidahnya masih bercampur baur dengan kesyirikan. Dengan takhayul, khurafat. Kemudian amalan-amalannya masih bercampur baur dengan perkara-perkara muhdatsat, perkara-perkara bid'ah atau sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Itu ya bukanlah makna hijrah yang sesungguhnya. Hijrah yang sesungguhnya kembalikan kepada Islam yang sesungguhnya. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada ibadah, di dalamnya ada muamalah, di dalamnya ada akhlak. Ya kan? Maka seorang itu harus dia menjemput semua ini, jangan separuh-separuh. Apalagi sekedar penampilan saja. Ya, ini naudzubillah. Kalau sekedar penampilan saja, itu dikhawatirkan seorang itu bisa terjerumus ke dalam kemunafikan gitu. Penampilan secara zahir saja ya. Istilahnya dia berpenampilan dengan penampilan yang syar'i, dia sudah memanjangkan jenggotnya, kemudian dia bercelana di atas mata kaki dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, tetapi sholat jamaahnya masih lalai, ya kan? Kemudian bahkan tidak sekedar jamaahnya saja lalai, waktu sholat juga lalai, ya kan? Kemudian masih melakukan maksiat-maksiat yang lain padahal penampilannya sudah bagus tadi ya. Ini ketika mungkin sebagian orang yang tahu hanya penampilan saja, penampilan luar saja, ini mungkin memuji-muji dia, kemudian dia hanyut dalam pujian itu. Dia khawatirkan dia terjerumus ke dalam kemunafikan. Jadi dia hanya memperhatikan penampilan luar, tetapi yang batinnya, yang itu lebih utama ya, dia perhatikan, itu dia tidak perhatikan. Khawatirnya seorang itu akan bisa tergiring kepada sifat-sifat kemunafikan gitu. Yaitu hanya memperlihatkan yang bagus-bagus saja, tetapi yang tidak bagus ya mereka sembunyikan. Ini yang kita khawatirkan bagi mereka-mereka yang hijrah hanya sekedar penampilan saja. Ya, hanya sebagian-sebagian saja. Maka hijrahlah total. Hijrahlah total, ya. Bagaimana caranya? Ya, caranya terima semuanya. Akidah dirubah, ya, kalau masih salah, ibadah, kemudian akhlak. Maka seperti itu. Memang seperti kita sering mendengar dikit-dikit hijrah. Yang harusnya kan hijrah kok dikit-dikit itu Ustaz ya, harus kafah total insyaallah. Nah, berarti Ustaz, problema seperti yang kita bahas ini tadi Ustaz, apakah itu termasuk salah hijrah? Nah, ada lagi nih Ustaz, salah hijrah. Nah, beberapa teman atau orang yang hijrah malah salah langkah. Seperti salah dalam memilih guru, karena mungkin sebelumnya beliau meninggalkan maksiat, sebelum masa lalunya kurang baik, meninggalkan perbuatan-perbuatan yang berdosa, yang tidak baik. Nah, tapi setelah hijrah, setelah melakukan perubahan, dia malah jatuh ke dalam perkara yang syubhat, Ustaz. Yang dia pikir hal ini tidak mengapa, karena mungkin dalam dia mengambil ilmu atau dalam belajarnya salah dalam memilih guru nih, Ustaz. Nah, sehingga menyebabkan dia jatuh dalam perkara syubhat tadi, Ustaz. Contohnya mungkin setelah dia hijrah, mungkin dia tahu nih, Ustaz, wah ini nggak boleh, musik nggak boleh, atau beberapa hal-hal yang haram lainnya. Namun ketika ia mengambil ilmu yang keliru kepada orang yang keliru, malah membolehkan. Nah, sehingga dia cenderung memilih pendapat yang sesuai hawa nafsunya. Ini bagaimana orang seperti ini, Ustaz? Jadi hijrah yang setengah-setengah tentu beda dengan salah hijrah ya. Kalau hijrah yang setengah-setengah artinya hijrahnya tidak sempurna gitu kan. Bisa jadi ketidaksempurnaan itu hanya sekedar penampilan saja, kemudian ada sebagian lagi hanya sekedar ibadah saja, ya kan? Sebelumnya melakukan maksiat, kemudian jarang beribadah, jarang mengenal masjid, tiba-tiba hijrah, ya kan? Kemudian rajin ibadah, rajin sholat, rajin zikir, tapi masih banyak akidah-akidah yang dia anut bercampur baur dengan kesyirikan. Kemudian dia tidak memperbaikinya. Ini tidak sempurna hijrahnya. Berbeda juga dengan tentu berbeda tidak sempurna hijrah ini dengan hijrah yang salah gitu. Nanti kalau hijrah yang salah ini keluar dari satu maksiat masuk ke dalam maksiat yang lain gitu kan. Baik maksiat yang bersifat secara zahir atau maksiat yang tidak bersifat tidak secara zahir, padahal tetapi itu merupakan sesuatu yang menyimpang dari syariat gitu. Ya kan? Artinya apa? Mungkin perbuatan-perbuatan maksiat secara zahir seperti judi dah dia tinggalkan, kemudian minum khamar dia tinggalkan,
kemudian riba telah dia tinggalkan gitu kan. Tetapi begitu dia masuk ke dalam hijrah, ya kan, masuk ke dalam hijrah menurut dia, ternyata dia terbawa ke dalam aliran-aliran yang tidak benar gitu kan, ke dalam paham-paham yang menyimpang gitu kan, paham-paham yang menyimpang dari pemahaman yang benar, baik pemahaman terhadap Al-Quran atau pemahaman terhadap sunnah Nabi SAW. Tentu hal yang seperti ini tentu kita tidak inginkan juga gitu kan. Yang kita inginkan adalah berhijrah itu dengan benar, keluar dari satu kemaksiatan kepada satu kebaikan, keluar dari sesuatu kesesatan kepada kebenaran, keluar dari sesuatu yang menyimpang dari syariat kepada jalan yang hak gitu loh. Ya kan? Maka kemudian bagaimana caranya agar kita mendapatkan hal yang seperti ini? Ya kembali kepada awal tadi gitu. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa yang sungguh-sungguh. Ya Allah, hambamu betul-betul ingin hijrah meninggalkan maksiat ya Allah. Menjemput hidayah yang akan datang darimu ya Allah. Engkau mengatakan dalam hadis yang disampaikan oleh Nabi, yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, darimu ya Allah, ya fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, kullukum dhallun illa man hadaitu fastahduni. Semua kalian ini sesat kecuali orang yang aku berikan hidayah, maka mintalah hidayah itu kepadaku. Aku minta hidayah kepadamu ya Allah, berikan aku hidayahmu ya Allah. Berikan aku hidayahmu ya Allah. Ini meminta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian bertanya kepada orang-orang yang mengerti akan agama, yang kita lihat memang istiqamah di atas ilmunya. Jadi ucapan-ucapan dia itu tidak bertentangan dengan perbuatan-perbuatan dia gitu loh. Memilih seorang guru. Mereka mengajak kepada sunnah, dakwahnya mengajak kepada sunnah, tetapi ya jangan sampai dia pula yang meninggalkan sunnah gitu loh. Orang yang sudah mengajak kepada sunnah seharusnya dia yang lebih bersegera mengamalkan sunnah. Ini sebagai kita perhatikan. Ya, sebagai kita perhatikan mengajak kepada sunnah tapi serta-merta meninggalkan sunnah Nabi. Hukumnya sunnah, hukumnya kan sunnah. Ini kan tidak benar juga ya. Seharusnya seorang yang mengajak kepada sunnah gitu kan. Dia paling utama yang mengajar sunnah itu. Seorang dai itu dia pertama sekali. Ucapan yang keluar dari lisannya itu, dari lisan diri, dari lisan dia itu yang paling utama dia mengamalkan. Kalau tidak dia bisa masuk ke dalam satu ayat, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar marah Allah Azza wa Jalla kamu berkata kepada orang-orang tetapi kamu tidak melakukannya. Kamu kita perhatikan dai yang jujur dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang alim yang jujur dalam kealimannya, ya, dan kita bisa menilai dalam keseharian biiznillah dengan selalu minta kepada Allah Azza wa Jalla, mana jalanmu yang sesungguhnya ya Allah, berikan aku jalan tersebut. Kemudian bertanya kepada orang-orang yang kita lihat kompeten dalam ilmu dan mereka jujur dalam ilmunya. Ketika mereka berdakwah kepada sunnah, mereka menegakkan sunnah. Ketika mereka dakwah kepada yang hak, kemudian mereka menegakkan jalan yang hak tersebut. Maka insya Allah akan ditunjuki oleh Allah Azza wa Jalla hidayah yang sesungguhnya, yaitu hijrah yang sesungguhnya. Artinya dia tidak salah hijrah. Masya Allah. Jadi memang bahaya salah hijrah ini, perkara yang bahaya. Misalnya keluar dari jalan yang tidak baik, yang dia masuk ke jalan yang tidak baik, dan jalan yang tidak baik ini dia sangka ini kebaikan. Dan itu memang ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang tipikal seperti itu ada. Orang yang mengira bahwa diri yang berada di atas kebaikan, padahal mereka berada di atas kesesatan. Dan itu Allah sebutkan. Dan itu Allah sebutkan dalam soal Kahfi. Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah." Katakan kepada mereka wahai Muhammad, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, maukah kalian kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang merugi amalannya. Orang-orang yang merugi amalannya. Dia beramal tapi merugi amalannya. Beramal tapi rugi. Rugi amalannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Dalam soal Kahfi Allah sebutkan. Orang-orang yang sesat usahanya di permukaan bumi. Orang-orang yang tidak benar usahanya di permukaan bumi. Salah dia dalam bersikap. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Padahal mereka mengira bahwa mereka berada di atas jalan kebaikan. Bayangkan itu. Jadi mereka, ini salah satu contohnya bisa kita bawa kepada hijrah ya. Contohnya umum bisa kita lakukan dengan umum. Banyak orang sekarang beramal bahwa mereka mengira berada di atas jalan petunjuk, padahal mereka berada di atas jalan kesesatan gitu kan. Kemudian kalau kita bawa kepada peristiwa hijrah ini, bisa juga orang yang mengira bahwa dia meninggalkan kemaksiatan, pindah hijrah, dia mengatakan bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla, ternyata jalannya juga salah. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira bahwa mereka berada di atas kebaikan. Malah lebih merugi, Ustaz ya. Sekarang begini,
Kalau seseorang sebelumnya dia minum khamar, Nah, Ustaz. kemudian keluar dia dari minum khamar, dia tinggalkan khamar, kemudian berpindah kepada judi. Mereka bukan yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka enggak akan mengira bahwa mereka melakukan kebaikan. Betul. Mereka berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Siap. Dia akan tahu, saya ini berpindah dari keburukan kepada keburukan. Iya kan? Ya, Ustaz. Tapi ketika seseorang keluar dari kemaksiatan secara zahir, ya kan? Kemudian dia berpindah kepada menurut dia yang benar dalam satu aliran, ya, walaupun misalnya dibungkus aliran-aliran itu ya, religi, ya gitu, dengan kalimat-kalimat religi, dengan kalimat-kalimat yang apa namanya banyak-banyaklah makna-makna yang datang dari syariat misalnya. Seperti itu, Ustaz. Ternyata memiliki paham-paham yang salah di dalamnya gitu kan. Dia mengira bahwa dia berada di atas kebaikan gitu. Lakukan suatu amalan Suatu gitu ya. amalan. Padahal sebenarnya salah, Ustaz ya. Salah dia gitu loh. Subhanallah. Itu pentingnya, hati-hati jangan salah hijrah. Ya, jadi betul-betul minta jalan petunjuk itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada konsep awal, fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah itu dengan sungguh-sungguh kepadaku, aku akan berikan hidayah kepadamu, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak memang orang yang seperti itu. Ada yang seperti itu, ada orang yang sudah lama berada di atas jalan-jalan kebaikan, mereka mengira bahwa itu adalah kebaikan, hakikatnya tidak, ya kan? Kemudian ada orang yang sebelumnya berada di atas jalan kejahatan, kemudian mereka keluar dari situ berpindah, seakan-akan mereka lihat ini adalah baik, ternyata itu juga tidak baik. Ya, menyimpang dari perkara-perkara. Tidak ada landasan dalam Al-Quran maupun Sunnah, Ustaz ya. Ya, seperti itu dia. Maka penting ya, jangan sampai kita itu salah dalam hijrah. Maka banyak-banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman, ya, ikhwan wa akhwat, ya, siapapun yang berhijrah, maka selalulah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar hijrahnya berada di atas jalan yang memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dia. Masya Allah. Nah, jadi biar nggak capek nih Ustaz ya, udah capek-capek hijrah, berubah, ninggalin semua segala macam masa lalu yang nggak benar gitu kan Ustaz. Nah, keluar dari sarang buaya masuknya ke sarang macan. Itu yang kita khawatirkan gitu kan. Nah, seperti itu, Ustaz, kan sangat disayangkan. Nah, berarti Ustaz dalam tahapan-tahapan hijrah ini kompleks, tapi sebenarnya mudah kalau niatnya ikhlas karena Allah, seperti itu Ustaz ya. Harus ikhlas karena meninggalkan kejahatan itu, meninggalkan sesuatu yang tidak baik ya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik, dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Berarti ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah pasti mendapatkan kebaikan. Masya Allah, sangat menarik. Masya Allah, kembali obrolan yang sangat bermanfaat ini, insyaallah taala akan kita lanjutkan setelah break yang satu ini. Barakallahu fiik.